Halo cuy, lanjutan lagi nih. Itu loh yang postingannya Selin sama Marcel Widianto. Kan banyak banget yang komen tuh, apalagi yang centang biru. Nah, banyak banget netizen yang fokus sama sebuah komen. Komen siapa? Komennya Fuji. Kalian penasaran nggak Fuji komen apa? Nih, Fuji komen seperti ini. Beauty and the Marcel. Ya, banyak banget netizen yang menduga kalau di Beauty and the Marcel itu adalah plesetan dari sebuah film. Film yang terkenal di zaman dulu itu loh, yaitu Beauty and the Beast. Si cantik dan si buruk rupa. Banyak banget yang hujat Fuji karena Fuji komen seperti itu. Ya, mungkin dasarnya karena mereka mikir kalau The Beauty and the Marcel ini adalah plesetan dari The Beauty and the Beast. Ini kan tahu kan, si cantik dan si buruk rupa. Karena itu banyak orang yang menghujat Fuji dan menyayangkan kenapa lo komennya kayak begitu. Ya, banyak kok komen yang di komen Fuji tuh. Apalagi kan sekarang Fuji emang lagi disorot banget nih. Namanya lagi naik. Terus segitu hatersnya Fuji juga lumayan agak banyak sekarang. Jadi wajar sih kalau akhirnya dia diserang. Karena Fuji nggak bisa ngelakuin apapun sekarang. Dia bikin titik aja pasti diserang. Tapi gue pengen ngejelasin sesuatu nih buat kalian. Karena banyak banget orang yang mungkin ngerasa kesel atau sakit hati sama komenannya Fuji yang bilang The Beauty and the Marcel. Padahal kan The Beauty and the Marcel. The Marcel. Dia nggak bilang The Beast loh. The Marcel. Tapi kalau ada beberapa orang yang benar-benar nyangka itu adalah bercandaan plesetan dari The Beast, oh gue kasih tahu. Hak kita untuk sakit hati itu apa sih sebenarnya? Gak ada kan? Harusnya sih kita nunggu dulu ya pernyataan dari Selin atau Marcel. Mereka aja sakit hati nggak? Kalau mereka sakit hati, kalian barulah coba untuk memperingatkan dia, ngasih tahu dia. Kalau ngehujat, ya itu bebas, terserah kalian sih. Cara orang kan beda-beda. Tapi kan Marcelnya juga sama Selin nggak ada kabar apa-apa, mereka biasa aja. Karena setahu gue Marcel itu komedian, Marcel itu stand up comedy yang dia tuh udah berdamai banget sama hidupnya, dan dia gunain hidupnya yang kayak wajahnya yang seperti itu, kehidupannya yang kekurangan itu digunain sama dia sebagai materi. Jadi menurut gue kata-kata The Beauty and the Marcel ini bukan sebuah hinaan sih, dan nggak akan anggap itu sebuah lu ngina gue Fuji, kayaknya enggak, kayaknya sih enggak. Karena Marcel komedian orangnya wise banget sih, orangnya sabar, dan seorang komedi yang gunain kehidupannya, fisiknya menjadi bahan lelucon oleh dia sendiri, dia pasti bisa menerima hal itu. Dan gue yakin juga Marcel belum tentu ingin kalian menghujat Fuji seperti itu. Gue yakinnya sih begitu ya. Tapi ya sudahlah, setiap orang kan punya kayak pemikirannya masing-masing. Kalau menurut dia emang harus diperingatkan kayak biar kedepannya nggak kayak gitu lagi, ya itu terserah kalian. Ada satu hal yang pengen gue jelasin tentang Beauty and the Beast. Takutnya kalian lupa sama film ini. Padahal ada sisi positifnya loh. Pertama gini, Beauty and the Beast. Gue cerita ya, Beauty and the Beast. Si cantik dan si buruk rupa. Seorang gadis cantik yang datang ke sebuah kastil, dan di sana ada seorang pangeran. Tapi bukan pangeran tampan, melainkan pangeran yang buruk rupa. Wow. Si putri harus berada di istana itu bersama si pangeran dan coba untuk melayani si pangeran. Pangeran itu bukan pangeran yang sempurna, walaupun dia buruk rupa dan dia juga nggak sempurna. Kenapa? Perangainya juga agak kasar. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa menjalin sebuah percintaan. Mereka saling suka dan menyayangi satu sama lain. Dan rasa cinta dan rasa sayang yang tulus si perempuan ke pangeran buruk rupa akhirnya bisa merubah pangeran buruk rupa ini menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. The Beast itu adalah pangeran yang tampan sebenarnya. Kalau gue pengen ngomong adalah jujur nih, ketika dia dekat sama Selin dan akhirnya benar-benar bisa ngedapetin seorang Selin, gue ngeliat Marcel tuh jadi ganteng loh. Beneran, gue ngeliat Marcel tuh jadi ganteng. Jadi kayak, anjir lu bisa Sel, dan lu berani gitu. Yang gue lihat adalah usahanya dia untuk bisa mendapatkan seorang Selin. Nggak mudah loh itu, gue yakin tuh nggak mudah. Mungkin ini yang dimaksud dengan The Beauty and the Beast. Paham nggak? Gadis cantik dan akhirnya bisa menemukan pangeran tampan yang sebenarnya. Namanya tampan, nggak harus ngelihat dari wajah aja kok, dari postur tubuh, nggak. Satu, hati, kesetiaan, kenyamanan yang dia bikin, kebaikan yang dia punya, sesuatu yang dia milikin tapi orang lain nggak punya. Dan menurut gue itu adalah sebuah faktor yang bisa membuat laki-laki menjadi lebih tampan di mata wanita. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama gue? Kalau nggak ya nggak apa-apa. Setiap manusia punya hak memilih cara pikirnya masing-masing. Oke? Mantap.